sekarang bulan Shofar. Ya. Bulan Shofar ini merupakan bulan kedua di dalam kalender agama Islam. Ya. Kemarin Muharram, bulan Shofar ini tidak kalah pentingnya dengan bulan Muharram. Kenapa dinamakan bulan Shofar? Ya. Bulan Shofar ini banyak sekali peristiwa yang tak kalah penting pada bulan Muharram. Ya. Shofar ini orang Arab mengartikan 3 kata sama artinya. Shofar, ada yang mengartikan artinya shofar itu kosong. Kenapa dinamakan kosong shofar? Karena orang Arab zaman dahulu pada bulan Shofar itu keluar rumah, mereka mengosongkan rumah-rumahnya untuk pergi perang. Ya. Jadi bulan Muharram kan diharamkan untuk perang. Mereka itu perangnya pada bulan Shofar. Di antara peperangan-peperangan yang terjadi di dalam bulan Shofar ada perang Abwa, ada lagi perang perang Zu'amr, perang Rum, perang Tahkim dan lain-lain. Ya. Ada yang mengartikan Shofar itu kosong. Kenapa diartikan kosong? Karena pada bulan Shofar orang Arab pada waktu itu mengosongkan rumahnya untuk pergi berperang. Yang kedua, Shofar diartikan bala. Orang Arab jahiliyah dulu meyakini bahwa di bulan tersebut bakal terjadi bala bencana. Ya. Ada lagi ulama mengatakan bahwa di bulan Shofar, di akhir bulan Shofar, hari Rabu terakhir di bulan Shofar itu sering disebut Rabu Wekasan. Ya. Bakal turun 20 balahi di bulan Shofar pada Rabu terakhir bulan Shofar. Ya, sering disebut Rabu Wekasan. Ya. Apa amalan-amalannya? Ulama mengatakan mengerjakan sedekah silahkan, karena di Rabu terakhir bulan Shofar itu diturunkan berbagai macam balahi, 2300 balahi, ya, kalau tidak salah. Untuk mengamalkan atau menolak balahi tersebut, kita dianjurkan oleh para ulama untuk bersedekah. Karena apa? Sedekah, as-sedaqatu tadfa'ul bala. Sedekah serah, mau 10.000, mau 20.000, mau 5.000, ya. Ada lagi untuk mengerjakan sholat 2 rakaat, bukan sholat bala, tetapi sholat hajat supaya dijauhkan daripada bala bencana. Ya. Yang ketiga, bulan Shofar dinamakan atau diartikan dengan kuning. Shofarun, kuning. Kenapa dinamakan kuning? Karena di bulan Shofar waktu itu terjadi kemarau yang sangat panjang, sehingga daun-daun pun saking panasnya yang warnanya hijau berubah menjadi kuning. Ya, makanya dinamakan bulan Shofar. Tetapi tadi hal yang kedua, bahwa orang Arab dahulu meyakini bahwa di bulan Shofar bakal terjadi bencana, ya. Hal tersebut dibantah oleh firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Surat At-Taubah ayat 51. Artinya wallahu a'lam bimuradih. Katakanlah wahai Muhammad, tidak akan aku menimpahkan bencana, balahi, melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi
bagi kami. Dialah Allah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakallah. Ya. Orang-orang yang beriman. Jadi sama hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun oh gitu. Ya monggo. Ya, hati-hati. Dibantah lagi sama Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la adwa wala safra wala hamah, ya. Bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata la adwa, tidak ada adwa. Apa itu adwa? Adwa itu meyakini bahwa penyakit menyebar dengan sendirinya, bukan karena takdir Allah. Ini ayat tauhid, hadis tentang ketauhidan kita. Jadi tidak ada sesuatu perkara yang mempunyai hasil kerja. Contohnya apa? Kita ini pusing, puyeng, minum obat bodrek, meyakini bahwa bodrek itu dapat menghilangkan sakit kepala, itu musyrik. Ya. Kalau diyakini boleh di mulut, tetapi jangan diyakini. Kang Ian, kenapa tadi nggak kerja? Kenapa kerja? Tadi ngomongnya nggak kerja. Ya tadi pusing banget, tapi setelah minum bodrek, alhamdulillah sembuh. Sama hatinya pun meyakini bahwa bodrek tersebut dapat menyembuhkan, musyrik. Ya. Tidak boleh meyakini sesuatu perkara dapat menghasilkan hasil kerja. Kayak apa? Kayak tadi, berobat itu harus ke dokter Budi misalkan. Di sana dokter Budi itu mujarab, yakin bahwa dokter tersebut dapat menyembuhkan. Di dalam hati kita, kalau di mulut boleh kita ngomong, tetapi jangan diyakini bahwa obat ini dapat menyembuhkan. Cuma harus dengan syariat, ya. Kita pusing, mau minum obat, mudah-mudahan dengan obat ini wasilahnya dapat menyembuhkan. Tapi jangan diyakini bahwa obat dapat menyembuhkan. Ya, jadi beberapa peristiwa penting yang terjadi di bulan Safar. Di bulan Safar itu terjadi pernikahan Rasulullah dengan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha menikah dengan Rasulullah pada bulan Safar. Ya. Hafal duriah Rasul, keluarga Rasul. Ya. Mungkin kita harus hafal dengan tarikh, dengan sejarah Islam. Ditanya siapa ayahnya Kangjeng Rasul, siapa bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak hafal. Ya, kita harus hafal. Harus hafal. Ya. Sering kita dengar dulu lagi viral sholawatnya Rahatil. Ya. Itu adalah sholawat yang mendidik supaya kita itu tahu, hafal dengan duriah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Rahatil atyaru tashdu filayalil maulidi wabarik kunu riyabdu mimma ani ahmadi wabarik kunu riyabdu mimani ahmadi filayalil maulidi. Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta.
Jadi itu tidak sholawat yang mendidik, supaya kita tahu dengan duriah Kangjeng Rasul dan sejarahnya Kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian peristiwa yang terjadi di bulan Safar adalah pernikahan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha dengan siapa? Dengan Sayyidina Ali radhiyallahu an. Ya. Daripada hasil pernikahan Sayyidatina Fatimah dengan Sayyidina Ali, hasillah putra-putri yang sampai sekarang masih ada duriahnya, yang sering disebut dengan habaib, ya. Dari pernikahan Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Fatimah mempunyai anak Hasan Husain, Siti Zainab dan Ummi Kulsum. Jadi pernikahan putri Nabi Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha dengan Sayyidina Ali radhiyallahu an, hasil anak 4 Hasan Husain, siapa? Siti Zainab dan Ummi Kulsum. Lalu peristiwa yang terjadi di bulan Safar adalah peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Itu terjadi pada bulan Safar, ya. Yang awalnya untuk menyelamatkan umat Islam di kota Mekah, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pergi hijrah ke kota Madinah. Tidak secara langsung, berangsur-angsur berangkatnya, supaya apa? Tidak dihadang oleh kafir Quraisy pada waktu itu. Umat Islam suruh jalan duluan. Selang beberapa hari kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didampingi dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq menyusul orang Islam untuk hijrah ke kota Madinah. Lalu peristiwa masuk Islamnya tokoh-tokoh populer sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Sayyidina Amr bin As, Khalid bin Walid, Utsman bin Thalhah, ya, radhiyallahu anhum. Masuk Islamnya 3 tokoh Islam pada waktu itu terjadi pada bulan Safar. Jadi ketiga sahabat ini adalah masuk Islam setelah perjanjiannya Hudaybiyah. Ya, nanti bisa dibuka dalam kitab Khulasah Nurul Yakin. Ya, perjanjian Hudaybiyah dan baiat. Mereka berbaiat masuk Islam di kota Madinah. Siapakah Sayyidina Amr bin As? Sayyidina Amr bin As adalah panglima Islam. Panglima Islam yang membebaskan belenggu tirani Romawi dan Persia. Tokoh penting pada waktu itu adalah Sayyidina Amr bin As. Kemudian yang kedua Sayyidina Khalid bin Walid, adalah satu di antara 2 orang jagoan Islam, jagoan Quraisy yang mampu berkuda sambil memainkan pedang. Kita mah kadang satu aja belum tentu bisa. Ini memainkan 2 pedang, kakinya sambil memacu kuda. Di dalam peperangan yang dipimpin oleh beliau tidak ada yang pernah kalah, ya. Pedang kiri kanan dimainkan, kaki sambil memacu kuda. Itulah jagoannya Sayyidina Khalid bin Walid. Yang ketiga sahabat Rasul yang masuk Islam pada waktu itu adalah Sayyidina Utsman bin Thalhah. Sayyidina Utsman bin Thalhah ini adalah penjaga Baitullah, kuncennya, pemegang kunci Ka'bah, ya. Juru kuncinya Ka'bah, Sayyidina Utsman bin Thalhah.
Pada zaman Rasulullah, beliau juga salah satu sahabat yang mendampingi Rasulullah untuk masuk ke dalam Ka'bah, ya, ketika peristiwa Futuh Mekah, memerdekakan kota Mekah. Jadi tragedi-tragedi peristiwa yang terjadi di dalam bulan Safar itu tidak kalah pentingnya, ya, peristiwa yang terjadi di bulan Muharram. Di antaranya tadi kita ulas kesimpulannya, peristiwa yang terjadi ataupun kenapa dinamakan bulan Safar, ya, mengacu pada 3 kata. Safar yang pertama adalah kosong. Kenapa dinamakan kosong? Karena orang Arab pada waktu itu mengosongkan rumah-rumahnya pada bulan Safar untuk pergi perang. Yang kedua, Safar artinya bala. Mereka meyakini bahwa di bulan Safar, ya, akan terjadi bala bencana. Yang ketiga, bulan Safar yang artinya kuning. Kenapa dinamakan, diartikan kuning? Karena pada bulan tersebut terjadi kemarau yang sangat panjang, sehingga daun-daun yang awalnya hijau warnanya berubah menjadi kuning. Lalu peristiwa yang terjadi di bulan Safar adalah pernikahannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidatuna Fatimah. Yang kedua, pernikahannya putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidatuna Fatimah, dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kemudian peristiwa yang ketiga, hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Peristiwa yang selanjutnya adalah masuk Islamnya sahabat Nabi, ya, di antaranya Sayyidina Amr bin As, Khalid bin Walid, Utsman bin Abi Tolha, ya, Utsman bin Tolha. Itulah peristiwa-peristiwa sejarah yang harus kita ketahui, yang harus kita pelajari. Sebagai umat Islam harus tahu sejarah Islam, ya. Faksusil qososo, silahkan ceritakan kisah-kisah Rasulullah, kisah-kisah orang soleh, la'allakum turhamun, supaya orang-orang itu berbahagia. Ya, tahu kita harus mempelajarkan kepada anak-anak kita dari kecil sejarah-sejarah Islam. Di antaranya tadi bulan-bulan Islam, nama-nama nabi, nama-nama malaikat, ya. Maghrib jam berapa? Jam lewat 54, ya, tinggal 10 menit lagi untuk doa dan persiapan. Insya Allah cukup pada sore kali ini pertemuan kita. Mudah-mudahan ada manfaat, ada barokahnya, dan menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat bagi saya yang menyampaikan, umum bagi jamaah yang mendengarkan. Mari kita tutup dengan doa pengajian pada sore kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang telah kita dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan duduk kita di tempat ini, duduk kita di makom yang mulia ini, semoga menjadi salah satu ladang pahala kita untuk bekal akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim. Wa radiyallahu tabarakta wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma barik lana fi ilmina wa barik lana fi umrina wa barik lana fi rizkina. Allahumma barik lana fil maut wa fi ma ba'dal maut. Ya Hanan ya Manan ya Fatah ya Razak ya Ghani ya Mughni, ikfina bihalalik an haramik
وبفضلك عمن سواك رب انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا توسلنا بتعلم توسلنا بتعليم أن ترزقنا الواسع وأن ترزق الأمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.